Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita materi berikutnya adalah kalau reaksi. Di sini setiap perubahan energi akan terjadi penyerapan energi, yaitu energi dibebaskan atau energi dilepas, gitu ya. Jadi, tadi apa? Perubahan energi kan tadi masuk kategori perubahan fisika ya. Nah, di sini contohnya kita itu kalau ada suatu proses, di sini kan ada namanya sistem, namanya lingkungan. Kalau dia ada perubahan energi atau perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, itu namanya apa? Exo atau endo? Exo. Kemudian kalau ada penyerapan energi dari lingkungan ke sistem, itu namanya endo. Nah, di sini eksoterm itu artinya apa? Suhu lingkungan, karena dia melepaskan energi atau melepaskan kalor di sini. Namanya tadi juga kalor reaksi ya. Dia melepaskan kalor, otomatis apa? Suhu lingkungan nanti akan naik. Kalornya kan dilepas dari sistem ke lingkungan. Artinya apa di sini? Suhu lingkungan akan naik, akan lebih besar. Kemudian kalau di sini dia tidak penyerapan, artinya apa? Suhu lingkungan yang di lingkungan suhunya akan turun. Ini contohnya nanti misalkan ada larutan A, dia ditambahkan larutan B. Di sini awalnya dia terukur misalkan dia 25 derajat Celcius, kemudian ditambahkan B suhunya menjadi 35 derajat Celcius. Ini masuk kategori exo atau endo. Suhunya menjadi naik. Suhunya menjadi naik, dia masuk kategori eksoterm. Karena apa? Reaksi menghasilkan atau melepas Nah, jadi kalau suhunya turun nanti sebaliknya, reaksi itu akan menyerap kalor sehingga suhunya menjadi turun. Reaksi menghasilkan atau melepas kalor, suhu naik, yang boleh kalian tambahin. Dan sebaliknya, bisa dibuat sendiri ya. Bisa enggak? Oke, kalau bisa yuk kita lanjut ke prakteknya. Ya, ini prakteknya kalau reaksi, kita pengenalan alat dulu. Yang pertama, tabung reaksi. Kalau ada tabung reaksi, otomatis ada rak tabung reaksi. Kemudian berikutnya ada apa? Ini ada termometer. Ada termometer, kemudian ada pipet botol semprot. Botol semprot di sini alatnya, bahannya nanti masuk aquadis gitu ya. Udah, alatnya simpel ini aja. Kemudian kita bahannya ada padatan NaOH padat, ada larutan asam sulfat berapa ini 0,1 ya, 0,1 molar, ada aquades, kemudian ada padatan natrium nitrat, ada padatan natrium tiosulfat Na2S2O3, ada pita magnesium. Udah itu. Kemudian sebentar Ibu ambil tisu dulu ya. Langkah yang pertama kita ini dulu ya, mengukur suhunya dulu, suhu dari larutan awal. Jadi yang pertama kita mau H2O dulu apa magnesium dulu? Magnesium dulu aja. Di sini
kita kan ada magnesium, ada asam sulfat. Jadi ambil asam sulfat dulu secukupnya. Oke. Dulu. Ini termometer bersih, kondisinya bersih ya. Kita ukur dulu suhunya. Ini kalau kalian kesulitan, kalian boleh letakkan di rak tabung. Kemudian di sini kalian lihat ini indikatornya sampai tercelup, tapi jangan di dasar ya, yang ngambang. Istilahnya ngambang. Bentar, ini 25. Kemudian tanganmu jangan sampai menyentuh di sini ya. Ini kan ada kolomnya nih, jangan sampai menyentuh itu. Jadi kalian bisa pakai tali, kalau tidak pegang yang ini ujungnya sini nih. Ujungnya, jangan sampai mengenai kolomnya, itu kan ada kolomnya. Seperti ini dulu ya. Kita tunggu ketika dia suhunya di sini tetap konstan, yang suhu awal. Oke, suhunya 25 di sini ya. Konstan di sini. Oke. Suhu awal silahkan kalian catat, suhu asam sulfat awal adalah 25. Kemudian ini kita tambahkan pita magnesium. Dua saja. Ya kan timbul gas nih. Ini sambil kita cek suhunya. Karena apa? Ketika dia ini suhunya naik, kemudian nanti pada suatu saat dia akan turun kembali. Jadi seperti ini kita cek suhu maksimalnya ya. Kita ambil suhu maksimalnya. Ini 30. Sebentar. Dia akan naik sampai berapa? Kita ambil suhu maksimal. Ketika nanti dia sudah sampai suhu maksimal, dia akan turun. Berapa? 40? Hampir 50. Dia masih naik terus di sini. Atau kita tunggu reaksinya selesai. Hampir 51 ya. Nah, ini dia sudah mulai turun ya. Di sini magnesiumnya kalian lihat, dia magnesiumnya di bawah ini sudah habis. Suhunya mulai turun. Tadi berapa maksimal? 51 ya. Kalian lihat di sini. Turun terus.
Oke. Ini kita ambil suhu maksimal boleh 51. Kita ambil suhu maksimal aja ya 51. Oke, lanjut kita pakainya KOH dengan H2O. Ini harus kita cuci dulu. Kenapa? Karena beda senyawa ya. KOH dengan H2O. Ini KOH ya. Oh, sodium NaOH. Oke, ini kita pakainya NaOH ditambahkan H2O. Jadi langkah pertama kita ambil H2O-nya dulu. Kita ukur dulu suhu awalnya. Ini kita pakai termometer yang sudah dicuci. Termometer bersih, karena apa? Kita nanti beda senyawa ya. Jangan sampai nanti mempengaruhi senyawa yang awal tadi mempengaruhi yang kedua, dan juga agar tidak terkontaminasi. Ini kita lihat suhunya sudah turun 24, 26. Ingat termometernya melayang ya, dia harusnya tidak nempel di dindingnya, tapi ini megangnya ini harus bentar, hati-hati. Oke, kita lihat di sini ini 24 ya, 24. Oke, tegak lurus ya, 24. Ya, silahkan kalian catat suhu H2O nya 24. Kemudian kita tambahkan NaOH. Boleh nggak NaOH ini kita masukkan ke air? Nanti akan terjadi loncatan. Jadi tidak boleh. Kita pakainya NaOH dituang lebih dulu baru ditambahkan air. Tidak kebalik ya. Kita cukup satu bongkah aja berdua ya. Ya deh. Kita 2 bongkah aja deh. Karena NaOH ini zatnya higroskopis, mudah bereaksi dengan udara. Ini tisunya tisu baru loh ya, karena termometernya bersih. Ini kita tambahkan. Jadi bukan ini yang dituang ke air, bukan. Nanti akan terjadi loncatan. Jadi yang airnya dituang ke NaOH. Jadi ini bersih ya, bekas H2O. Ini kalian lihat nih, sudah pelarutan. Ini kita larutkan sebentar. Kenapa? Karena kalau termometernya kita masukkan, termometernya nanti kontak dengan NaOH, suhunya akan sangat tinggi. Atau kita buat melayang boleh. Di atasnya NaOH ya. Untuk ditutup gini juga boleh. Itu NaOH larut. Sudah kita cek suhunya. Masih ada sedikit ya, masih ada kecil di situ. Kita cek dulu. Naiknya kurang signifikan.
naik menjadi 29,28. Di sini 28. Karena apa? Mungkin NaOH-nya cuma dikit ya, kenaikannya sedikit. Kalau NaOH-nya semakin banyak, nanti kenaikan suhunya pun akan semakin banyak. Sebentar. Belum larut sempurna. Di sini suhunya akan turun lagi ya termometernya ketika dia dikeluarkan. Oke, ini sebenarnya dia kualitatif ya. Kita tidak harus tahu berapakah suhu maksimal, gitu tidak. Intinya kita tahu dia ekso atau endo gitu aja. Eksoterm atau endoterm saja. Beda ketika kita kuantitatif ya. Kuantitatif tuh harus sangat hati-hati nanti. Oke, di sini suhunya 30. Udah cukup ya. Di situ masih ada sedikit, nggak apa-apa. Ini 30. Kemudian nanti yang ketiga kita ada nitrat dengan H2O. Di sini adalah natrium nitrat dengan H2O. H2O-nya kita pakai suhu yang awal tadi ya. Suhu yang sebelumnya tadi kan H2O-nya 24 derajat Celcius. Jadi ini H2O-nya tidak perlu kita ukur lagi. Kita langsung saja di sini. Natrium nitrat. H2O ditambah natrium nitrat. Suhu awalnya sama tadi, 24. Ini ada sebongkah nih, kita ambil bongkahannya saja ya, semoga masuk. Oh, oke. Ya, sudah mulai larut dia, sudah tinggal sedikit, bisa kita ukur saja. Bisa kita lihat di sini merahnya terlihat tidak? Turun ya, ini menjadi 16. 15. Sebentar, untuk dia larut sempurna nanti akan ada berapa suhunya. Oke, sudah larut tadi 16 ya, titik terakhir kita. Oke, kita ambil 15 ya. Jadi dia suhunya turun.
Oke, terakhir kita pakai natrium tiosulfat dengan H2O. Oke, next ya, kita pakai bahan terakhir yaitu natrium tiosulfat dengan H2O dengan aqueous. Aqueousnya sebenarnya masih sama 24, kita ambil 24 tadi. Kemudian kita pakai tiosulfat, natrium tiosulfat. Satu bongkar saja ya. Ini kita tambahkan pengadukan juga boleh sebenarnya. Kocok. Sudah larut sebagian besar, kita cek suhunya. Turun ya, bisa dilihat ini berapa, 18 ya. Di sini. Oke, 18. Kita tahan dulu. Kocok dulu sampai selesai. Sedikit. Oke, sudah minimal 17 ya. Dia suhu terendah 17. Nah, udah. Terakhir tadi natrium tiosulfat ditambahkan H2O, dia suhunya 17. Untuk format datanya akan Ibu sampaikan besok saja ketika Ibu sampaikan di instruksinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan reaksinya dulu. Oke. Reaksi kimia yang pertama tadi adalah ketamagnesin ditambahkan dengan H2SO4. Kita lihat di sini. Mg berikatan dengan SO4. SO4 ini kan kalau terion dia jadi apa? H+ ditambah SO4 selalu 2 min. Ini indeksnya H, jadi ionnya SO4. SO4 nya 2 min, H-nya +1. Kemudian H-nya di sini kok jumlahnya 2 Bu. Nah, si Mg ini karena dia logam cenderung menjadi kation, dia bereaksi dengan anion SO4 di sini. Jadi MgSO4. Kok bisa Bu? Mg itu dia golongan 2A. Kalau terion menjadi Mg2+. Karena itu Mg2+ ketemu dengan SO4 2 min menjadi MgSO4 2+2 min. Tinggal gabung. Kemudian masih ada apa ini? Mg dengan SO4 masih ada H2. Wah, keduanya berupa gas. Tadi kan ada gelembung gas ya. Gas dulu. Kemudian reaksi yang kedua, tadi NaOH ya, ditambah N tambah H2O. Di sini terbentuk apa? NaOH-nya solid, H2O liquid. Ini kamu beri, ini aqueous boleh. Ini kamu ganti G juga boleh. Ini aqueous, ini solid.
boleh tambahkan fase lebih bagus ya. Ini NaOH-nya menjadi apa? Menjadi NaOH aqueous tambah H2O liquid. Dia hanya perubahan fase dari solid menjadi pelarutan. Ini prosesnya pelarutan. Kemudian yang ketiga, natrium nitrat. Persis sama seperti ini. Pelarutan. Ketiganya ini adalah pola DRN ya. Oke, itu untuk datanya. Nanti dia suhu naik itu masuk kategori eksoterm atau endoterm, suhu turun masuk ekso atau endo, beserta alasannya nanti dimasukkan ke pembahasan. Oke, itu untuk kalau reaksi. Nanti kita besok kita lanjutkan ke praktek yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.